Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihim iqtada wa qtafa. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jemaah sekalian, akramakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta tunggal alam semesta ini. Dia yang menciptakan alam dunia dan dia pula yang menciptakan alam akhirat. Dialah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi, yang ada di langit. Semua ini diciptakan oleh Allah. Bukan yang diciptakan, dan semua ini digenggam oleh Allah. Tidak ada satupun yang bergerak kecuali karena digerakkan oleh Allah. Angin datang karena datangkan oleh Allah. Hujan turun karena diturunkan oleh Allah. Bahkan binatang-binatang buas pun juga dalam kendali Allah. Dia bergerak karena digerakkan oleh Allah. Orang-orang zalim pun bergerak karena digerakkan oleh Allah. Mereka tak akan bisa bergerak kecuali kalau itu dikehendaki oleh Allah, itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman, dia hanya menghadap kepada Allah. Nah, karena semua terjadi datang dari Allah. Orang yang betul-betul beriman, dia akan diberikan rasa aman, tenang, tentram. Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah beliau menyampaikan, al-iman masdarul aman. Al-iman masdarul aman. Iman itu sumber rasa aman. Maka di saat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diberitahu bahwa musuh-musuh telah berkumpul untuk menyerang Rasul dan para sahabatnya, maka hal itu tidaklah menambah kecuali rasa imannya. Beliau dan para sahabat cukup mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang mencukupi kami hanyalah Allah, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang bisa diserai urusan. Orang yang betul-betul beriman, dia akan tenang, dia akan tentram menghadapi apapun. Hari ini kita sering mengalami kegelisahan, ketakutan, ada ini, ada itu, takut. Karena kita hanya ingat pada sesuatu tersebut, kita lupa bahwa sesuatu itu hanyalah ada dalam genggaman Allah.
Bahkan senjata-senjata yang itu berada dalam kontrol manusia, pada hakikatnya senjata-senjata itu pun juga dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa mencelakakan kita kecuali kalau memang itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Orang beriman dia akan tenang. Nah, jamaah sekalian akramakumullah, orang beriman dia akan senantiasa merasa membutuhkan Allah, karena dia yakin dalam hatinya orang beriman ini, dalam hati orang beriman yang ada hanyalah Allah. Dia yakin hanya kepada Allah. Maka dia betul-betul merasa membutuhkan Allah. Dan ini memang sifat asli yang tidak akan pernah hilang dari kita manusia ini. Seluruh makhluk bahkan. Mereka membutuhkan Allah. Cuman ada yang merasa, ada yang tidak merasa. Nah, kita mesti merasakan ini, membutuhkan Allah. Maka wonten surat Fatir ayat nomor 15 Allah ndawake, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian-kalian itu adalah orang-orang yang membutuhkan Allah. Siapapun kita, walaupun seseorang itu telah memiliki segala macam fasilitas, harta benda melimpah ruah, pangkat jabatannya begitu telah dikuasai semua, tetapi hakikatnya manusia ini tetap membutuhkan Allah. Yang miskin membutuhkan Allah, yang kaya pun membutuhkan Allah. Yang tidak berilmu membutuhkan Allah, yang berilmu juga membutuhkan Allah. Rakyat butuh Allah, pejabat butuh Allah. Semua membutuhkan Allah. Karena Allah penguasa alam semesta ini. Pelaku tunggal di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha segala-galanya, Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam. Nah, jamaah sekalian akramakumullah, kita membutuhkan Allah bukan hanya dari sisi jasmani kita, terlebih ruhani kita ini lebih sangat membutuhkan Allah. Ruhani kita membutuhkan Allah. Yang bisa memenuhi kebutuhan ruhani kita juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksa Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullah, beliau menyampaikan hajatun nasi ila syari'ati a'zamu min hajatihim ila tanaffus fadlan 'anit ta'ami wasyarab. Hajat manusia kepada syariat, kebutuhan manusia kepada syariat, kepada aturan Allah, undang-undang Allah, itu lebih mendesak daripada hajat manusia terhadap udara ini. Kita butuh udara ya. Yang tidur ini pun juga butuh udara. Coba kalau tidur ditutup mulutnya, tutup hidungnya, ya. Orang tidur pun butuh udara. Tetapi syariat, bapak jamaah sekalian, ikhwa fillah akramakumullah, syariat itu lebih penting daripada udara ini.
Maka siapapun dia membutuhkan syariat, membutuhkan aturan Allah. Bumi ini milik siapa? Bumi ini milik Allah, ya. Bumi ini milik Allah. Langit milik siapa? Allah, ya. Negeri ini milik siapa? Negeri ini Allah, ya. Milik siapa? Allah, ya. Bukan milik nenek moyang. Ini milik siapa? Allah. Nenek moyang kita pun milik siapa? Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi ini. Maka yang berhak mengatur apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, siapa yang berhak mengatur? Siapa yang berhak mengatur? Allah. Kenapa? Karena Allah saja pemilik tunggal yang ada di bumi dan yang ada di langit. Maka hanya Dia yang berhak mengatur. Kalau kita punya rumah, kok terus ada orang lain ikut-ikut ngatur-ngatur rumah kita, ya. Marah enggak kita? Marah enggak kita? Marah kita. Ini rumah-rumah saya, mau saya tutup jam sekian, mau saya buka jam sekian, kan terserah saya. Kok ada orang tetangga ikut-ikut ngatur? Itu. Pemiliknya akan marah. Ya. Bumi, langit beserta isinya ini milik siapa? Allah. Milik siapa? Allah. Milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah. Dalam kaidah bahasa Arab itu ada berbunyi taqdimul ma'mul yufidul hasr. Apa? Taqdimul ma'mul yufidul hasr. Mendahulukan ma'mul itu memberikan faedah pembatasan. Hanya lillahi iku mung kagungane Allah. Nah, khobar itu makmulnya mubtada, ya. Ma utai perkara fis samawati kang ana ing dalem pira-pira langit, ya. Wa ma fil ardi lan perkara kang ing dalem bumi. Jadi hanya milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi ini. Ini berita dari Allah di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang memberitakan ini. Ini yang mesti kita pegang. Milik Allah ini. Kalau ada orang coba-coba dia merasa memiliki ini, atau dia ngatur-ngatur milik Allah, berarti dia telah campur tangan, dia itu dalam apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak akan rela Allah itu. Ya. Bahkan diri kita pun juga milik Allah. Inna lillah. Sungguh kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan sungguh kami hanya kepadanya akan kembali. Ini semua milik Allah. Makanya berhak mengatur hanya Allah. Maka Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 35. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang-orang yang telah beriman, orang yang telah beriman, lelaki ataupun perempuan,
Siapapun yang beriman, maka tidak boleh bagi dia ada pilihan lain dari apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah memilihkan A, kita tak boleh pilih yang lain kita. Sepanjang kita masih merasa beriman kita ini. Iman itu yakin, iman itu membenarkan, tasdik. Iman itu juga bermakna itminan, tenang, tentram, ayem. Saya kok ayem, saya tentrem dengan Allah, dengan aturan Allah, itu iman. Kalau kita dengan aturan Allah ini kok merasa tidak cocok, tidak sesuai, tidak betah saat diatur oleh Allah, berarti kita belum betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya pada Allah tapi diatur kok tidak mau, berarti kan belum percaya dia ini. Masih ada curiga dengan Allah. Orang beriman tidak sepatutnya punya pilihan lain dari apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga apa yang dipilihkan oleh utusan Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh punya pilihan lain. Maka santri ngaji mulai awal, yang kita kaji apa? Hukum-hukum dari Allah. Iya. Ada hukum manusia yang dikaji? Tidak ada. Kita ngaji hukumnya Allah. Dalam fikih juga hukumnya Allah. Ya, aturan Allah. Ya. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia. Allah sudah mengaturnya. Itu yang kita pelajari. Maka jangan sampai ini dilupakan. Kita di pesantren diajari itu, ya, ngaji hukum-hukumnya Allah. Maka sampai keluar dari pesantren terus malah terus nolak hukumnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita dididik belajar hukum Allah, maka kita harus jadi pejuang hukumnya Allah, menegakkan hukumnya Allah dalam diri kita, keluarga kita, tetangga. Bagaimana berhukum? Karena orang beriman yakin hanya ini yang cocok, hukum Allah saja yang cocok itu. Karena hanya Allah yang tahu siapa diri kita, hanya Allah yang tahu siapa keluarga kita, hanya Allah yang tahu siapa tetangga kita, hanya Allah yang tahu siapa bangsa Indonesia ini. Karena dialah Allah yang menciptakan diri kita, dialah Allah yang menciptakan keluarga kita, dialah Allah yang menciptakan tetangga kita, dan dialah Allah yang menciptakan bangsa Indonesia ini. Maka hanya Dia yang tahu siapa sebenarnya kita semua ini. Maka hanya Dia yang bisa mengatur semua yang telah diciptakan ini. Kalau selain Allah coba-coba mengatur, pasti salah. Pasti salah, dia tak tahu. Bahkan mengatur diri sendiri tak akan bisa manusia itu. Kalau coba manusia itu menolak hukum Allah, saya tak hukum Allah, saya hukum saya sendiri, saya tidak akan bisa dia. Hidupnya tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah tenang di dunia ini, terlebih nanti di akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Surat Toha ayat 124 itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari zikri, Al-Quran juga diberi nama oleh az-zikr, inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami menurunkan az-zikr, Al-Quran ini. Maka zikri bermakna pula syariat. Maka Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir beliau, tafsir Fathul Qadir, sampaikan zikri ay syariati. Barang siapa berpaling dari syariatku, dari aturanku,
fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Di dunia ini tak akan tenang, tak akan tentram hidupnya. Walaupun seluruh fasilitas hidup telah dimiliki, kekuasaan pun telah digenggamnya, tapi kalau manusia coba hidup di luar aturan Allah, tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah tentram hidupnya di dunia ini. Terlebih nanti di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamah, nanti a'ma, dan nanti di hari kiamat di akhirat aku akan kumpulkan orang-orang yang berpaling dari syariatku tadi, akan aku kumpulkan dia dalam kondisi buta. Betapa susahnya orang dalam kondisi buta. Di dunia pun orang susah kalau buta, tidak bisa kemana-mana. Paling bisa berjalan ya tempat-tempat yang pernah dilalui saja. Kalau dia diletakkan di tempat yang baru terus ditinggal, tak bisa dia. Ada orang tak pernah ke tempat kita ini, tamu kebetulan buta, datang di sini terus ditinggal. Nah, dia bingung, ini kalau mau ke kamar kecil di mana tak tahu. Kalau butuh ini butuh itu tak tahu. Di dunia pun orang buta sudah susah hidupnya, apalagi buta di akhirat. Orang yang berpaling dari syariat itu. Ya. Nah, maka orang beriman dia mesti menerima aturan Allah, dia berusaha bagaimana mewujudkan aturan Allah dalam kehidupannya, menegakkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima itu yang tak boleh ditawar, harus diterima itu. Nah, perkara nanti dalam pelaksanaan ada yang belum bisa kita kerjakan, nah, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi menerima tak bisa ditawar itu. Maka Allah SWT di dalam surat Al-Maidah secara berurutan, Al-Maidah ayat nomor 44, Al-Maidah nomor 45, dan yang terakhir Al-Maidah 47. Pada 44 Allah menyampaikan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapapun tidak memberlakukan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Al-Maidah 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Siapapun tidak memperlakukan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Pada 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapapun yang tidak menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang fasik. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan berkaitan dengan beberapa ayat ini, siapa yang kafir, siapa yang zalim, siapa yang fasik itu. Man jahada bima anzalallah fahuwa kafir, wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fahuwa fasikun au zalim. Barang siapa menolak hukum Allah, maka dialah orang kafir dia. Ya, menolak hukum, tidak mau, ini bukan negeri Islam, ini Indonesia bukan negeri Islam. Tak boleh ada hukum Islam di sini. Menolak hukum Allah. Walaupun tiap hari dia sholat, kalau hukum Allah ditolaknya, maka Allah menyampaikan faulaika humul kafirun. Ini orang yang kafir, menolak hukum Allah. Kita mesti menerima. Bisa ngerjakan atau tidak urusan nanti kita praktekkan, tapi terima dulu. Wajib diterima. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fa huwa fasikun au zalim. Dan siapa yang mengakui kebenaran syariat Islam tapi dia belum bisa menjalankan hukum ini, maka dialah orang yang fasik atau orang yang zalim. Dia menerima tapi dia terima.
Yang benar itu hanya Islam. Selain Islam tak benar itu lah. Indonesia ini tak akan bisa baik kalau tidak diatur dengan Islam. Orang beriman mesti begitu, orang beriman. Perkara dalam usaha ini bisa atau tidak urusan nanti berikutnya. Tetapi dia mesti meyakini dalam hatinya yang cocok, yang sesuai, ya, mengatur negeri ini, mengatur bangsa, bahkan mengatur seluruh manusia di dunia ini hanyalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus diyakini, ya. Kalau ada orang mengaku beriman tapi dia menolak hukum Allah, menolak, dia mengatakan tidak cocok itu, ini kan gimana katanya beriman pada Allah, percaya pada Allah, terus diatur Allah nolak. Kalau ada orang Indonesia kok menolak undang-undang Indonesia, ya kenapa? Jadi masalah ya. Orang Indonesia dia menolak undang-undang Indonesia, menolak Pancasila. Ya kenapa kira-kira? Ya? Menolak hukum manusia mau jadi masalah Bapak sekalian. Lah kok menolak hukum Allah, tenang-tenang non. Ya, jadi masalah besar. Memang di dunia Allah masih membiarkan. Tetapi di akhirat nanti semua akan diselesaikan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan dihukum oleh Allah. Di dunia silahkan orang mau bertingkah pola bagaimanapun, yang salah dibela-bela, yang benar malah ditekan. Biasa di dunia, mulai dulu begitu. Nabi Ibrahim ditekan oleh Namrud. Nabi Ibrahim ditekan oleh Raja Namrud, seluruh kerajaan memusuhi, ditekan Nabi Ibrahim, sampai dibakar akhirnya Nabi Ibrahim. Nabi Musa ditekan oleh Fir'aun. Nabi Muhammad ditekan oleh penguasa kafir. Di dunia biasa begitu, memang diuji oleh Allah. Siapa yang istiqomah dalam kebenaran, siapa yang tidak sungguh-sungguh dalam memegang Islam, dalam ujian itu nanti akan ketahuan. Maka ada ungkapan fil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Fil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Di dalam ujian akan diketahui mana orang yang mulia dan mana orang yang hina. Diuji. Mana yang betul-betul beriman, mana yang setengah-setengah beriman, dengan ujian, ditekan, dimusuhi, tapi tetap dia, wah ini betul-betul beriman ini. Tapi dengan ditekan terus akhirnya ya, dia melepas Islam, melepas perjuangan Islam. Nah, ini yang imannya ya, patut untuk terus diperbaiki. Nah, kita bagaimana menanamkan iman ini Pak sekalian? Sekali lagi, iman kepada Allah artinya yakin kepada Allah, tentram dengan Allah, tenang dengan Allah, menerima aturan Allah. Menaik kita niki dereng tentrem dengan aturan Allah, berarti ada masalah dengan keimanan kita. Ada masalah iman kita ini. Kok dengan aturan Allah tidak merasa tenang? Ada masalah. Kalau imannya benar, pasti dia akan tenang dengan aturan Allah, tentram dengan aturan Allah. Walaupun dimusuhi, bahkan sahabat-sahabat dulu disiksa Bapak sekalian, hanya gara-gara beriman. Wonten Al-Qur'an surat Al-Buruj Allah cerita bagaimana Ashabul Ukhdud dimasukkan di dalam parit, dia dibakar dia mereka itu. Allah menyampaikan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid.
Orang-orang kafir tidaklah menyiksa mereka kecuali alasannya satu. Kenapa disiksa mereka? Karena beriman kepada Allah. Orang-orang betul-betul beriman dia ini, menegakkan keimanan, memperjuangkan imannya, pasti nanti akan menghadapi ujian-ujian. Salahnya apa? Oh, enggak salah kok, enggak salah. Enggak salah. Bagi orang kafir, bagi orang zalim, orang yang memegang Islam itu satu hal yang membahayakan. Bagi orang kafir, bagi orang yang zalim. Maka ashabul ukhdud dibakar dalam parit. Alasannya apa? Hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dikejar-kejar oleh orang kafir, nopo salah ya Pak Sekalian? Dikejar, ya, disiksa mereka. Sahabat Khobat Al-Arad, sahabat ditarik tengah bara api, sampai akhirnya bara api pun padam karena lemak-lemak beliau yang keluar. Tengah padang pasir ditarik, tidak ada salah apa-apa. Tapi kenapa kok disiksa? Karena dia beriman kepada Allah. Bagi orang kafir, orang yang betul-betul memegang keimanannya, memperjuangkan imannya, ini adalah musuh. Ini yang harus disisihkan. Nah, maka dalam imtihan, dalam ujian kita akan melihat siapa yang mulia dan siapa yang hina nanti. Seperti juga dalam ujian kita di kelas akan bisa dinilai setelah ujian itu siapa yang berhasil dan siapa yang gagal. Ujian. Maka ini Bapak jamaah akramakumullah, semida mali, terus budi kita betul-betul meluruskan keyakinan kita ini kepada Allah. Hidup kita hanyalah karena dihidupkan oleh Allah. Kita mati pun juga karena kita nanti dimatikan oleh Allah. Maka kita hidup karena Allah, mati pun juga karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Ini yang selalu kita ulang-ulang saat kita membuka sholat kita. Doa iftitah, pembukaan sholat kita. Sungguh sholatku, penyembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah. Kita hidup sekali, mati juga sekali. Maka jangan sampai keliru. Masalah besar. Kita dihidupkan oleh Allah, tapi ternyata kita menggunakan hidup bukan untuk Allah. Masalah besar nih. Kita ini nanti mati dimatikan oleh Allah, tapi ternyata kita mati bukan karena membela Allah, bukan karena membela agama Allah. Jadi masalah besar nanti di akhirat nanti. Maka hidup sekali, hiduplah karena Allah. Mati sekalipun juga mati karena Allah. Ishkariman au mut syahidan. Hiduplah dengan mulia. Hidup mulia itu hidup mengikuti aturan Allah. Matilah, mati syahid, mati di saat memperjuangkan agama Allah. Orang beriman, dia yakin kepada Allah, dia hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-citanya begitu. Walaupun dalam kehidupan kita tidak bisa mengerjakan syariat Allah secara sempurna, tetapi pertama tadi kita mesti terima ini yang benar, ya Islam itu yang benar itu dah. Yang benar Islam itu. Ya. Selain Islam salah itu, yang benar Islam itu. Kita harus begitu keyakinan. Maka kita terima. Walaupun dalam pelaksanaan nanti banyak yang tidak bisa kita kerjakan, tetapi menerima itu hal yang tidak boleh ditawar. Menerima Allah, menerima aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah maunah kepada kita semua, sehingga kita pun paringi iman yang kokoh kepada Allah, ya. Kita menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, hidup karena Allah, dan saat mati pun kita dimatikan dalam keadaan sedang mati memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an
وافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله أستغفر الله من الخطأ ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اهدنا واهد الناس واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استعملنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا لخدمة دينك واجعلنا وإياهم صالحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعضنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعلنا وأزواجنا أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير. اللهم احفظنا وإياهم من الفتن ظاهرة وباطنة. اللهم سلمنا والمسلمين من مكر الكافرين والمنافقين. اللهم سلمنا والمسلمين من مكر الكافرين والمنافقين. اللهم سلمنا والمسلمين من مكر الكافرين والمنافقين. اللهم انصرنا وإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرنا وإخواننا الخارجين في سبيلك في كل مكان.
اللهم انصرنا وإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منه، واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوب علمائنا وأصلح ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.